Ya, selamat eee, datang di perkuliahan e-commerce minggu ke-8. Jadi, hari ini kita mau berbicara mengenai bagaimana melakukan perancangan bisnis e-commerce, gitu ya. Kalau kapan hari kita sudah mulai sebenarnya kita sudah mulai sih perancangan bisnis e-commerce, mulai dari PMC gitu ya, terus kemudian value proposition sudah oke, cuman, ini akan lebih terstruktur lagi, gitu ya. Nah, yang pertama, bagian pertama adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah perencanaan bisnis dan mungkin lebih spesifiknya adalah awalnya apa itu rancangan bisnis. Nah, rencana bisnis sendiri adalah sebenarnya, pernyataan formal berdirinya sebuah perusahaan gitu ya. Jadi, biasanya rencana bisnis ini berisi sebenarnya tujuan bisnis ini apa sih, gitu ya. Lalu apa sih yang akan dilakukan rencana-rencananya atau kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan itu. Nah, tujuan dari membuat rencana bisnis sendiri adalah yang pertama, kita perlu membuat tujuan supaya kita tahu bisnis kita ini mau jalannya ke arah mana. Ya. Yang kedua, kita juga bisa tahu nanti rutenya itu kemana, gitu ya, untuk mencapai tujuan itu. Lalu yang ketiga, eee, kita juga membuat rencana bisnis untuk apa? Untuk kita itu bisa menginformasikan sebenarnya bisnis kita itu nantinya seperti apa kepada para konsumen dan yang terutama pada investor. Kenapa? Karena kalau gini, kalau kita itu, pengen membuka sebuah bisnis, tapi bahkan kita rencananya aja tidak tahu atau tidak detail atau kita tidak bisa menjelaskan dengan bagus, maka bagaimana orang lain mau untuk, ikut memberikan uangnya sebagai modal di bisnis kita itu, gitu ya. Yang dalam hal ini ya disebut sebagai investor itu. Jadi ceritanya orang mau invest kalau dia tahu bahwa bisnis ini itu bisa berjalan dengan baik dan dia bisa tahu bahwa bisnis itu bisa berjalan dengan baik jika rencana bisnisnya itu jelas, gitu ya. Yang berikutnya adalah, kajian mengenai rencana bisnis itu sendiri. Ada beberapa hal, yang pertama dari aspek ekonomis gitu ya, kita nanti akan melakukan analisis pasar gitu ya, nanti ada perhitungannya juga, kita menghitung ukuran pasar dan sebagainya. Lalu kemudian, penjualan gitu ya tentunya, penjualan sendiri ini sebenarnya bagian juga dari, pemasaran gitu ya, tapi penjualan ini lebih pada langsung kita mau dapat duitnya, gitu ya, makanya masuk dalam aspek ekonomis. Yang kedua adalah biaya produksi. Jadi, kalau kita ada penjualan, kita menjual dengan harga berapa, kita perlu tahu juga biaya produksinya berapa, supaya nanti waktu kita kasih harga, harga itu bisa pas. Untuk apa? Yang terakhir ini, supaya kita bisa memperoleh profit margin yang cukup bagus, gitu ya. Bukan profit margin terlalu besar juga, karena kalau terlalu besar ya nggak laku nanti barang kita, gitu ya. Kecuali kalau kita punya value tertentu nantinya. Nah, yang berikutnya ada aspek teknis. Aspek teknis ini apa? Aspek teknis ini lebih pada bagaimana kita tahu bahwa kita itu mampu menjalankan bisnis kita, gitu ya. Nah, ini, kemampuan untuk menjalankan bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tentu saja dengan modal, gitu ya. Jadi, kalau kita tidak punya modal yang cukup, ya nggak bisa juga bisnis itu jalan. Kemudian yang berikutnya adalah manusianya, orang-orangnya. Kalau kita punya uang banyak, tapi orang-orangnya tidak punya kompetensi yang cukup, sama juga gitu ya. Bisnis kita tidak akan bisa berjalan secara teknis. Kemudian yang berikutnya adalah penciptaan nilai. Apa itu? Penciptaan nilai adalah seperti VPC. Kita bisa memulai bisnis, bisa punya uang banyak untuk modalnya, bisa punya orang-orang yang banyak sebagai karyawan kita. Tapi kalau produk yang kita ciptakan tidak punya nilai, maka sia-sia. Kenapa? Karena nantinya orang tidak akan mau membeli produk kita, gitu ya. Waktu itu sudah pernah kita bahas, apa sih yang dimaksud produk yang punya nilai? Ya, nilai itu adalah sesuatu yang menarik bagi konsumen, yang menyebabkan konsumen itu merasa, "Ya, saya mau beli produk ini." Gitu ya. Contohnya adalah kayak kita itu misalkan melihat, handphone gitu ya, iPhone. Kenapa orang mau beli iPhone padahal harganya mahal banget? Kenapa orang mau beli MacBook padahal harganya mahal banget? Karena ada nilai tertentu yang tidak dimiliki oleh produk lain, yaitu apa?
Kalau di dalam produk-produk Apple itu ya nilainya nilai gengsinya gitu ya. Tidak dimiliki oleh produk lain. Orang kalau bawa Apple langsung dikira kaya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masa depan bisnis gitu ya. Kita perlu untuk mengetahui bisnis kita ini prospek ke depannya seperti apa. Dengan cara gimana? Kita mengkaji keinginan dari pelanggan kita. Terus kita dari situ nanti bisa tahu bahwa sebenarnya bisnis ini musiman atau permanen. Ya misalnya kalau kalian pernah tahu, dulu ada orang banyak jual es kepal Milo. Nah, gitu ya. Dulu sangat booming sekali, di mana-mana jualan. Di mana-mana ada, di mana-mana ramai. Bahkan di dalam seperti Basia Market itu ada. Tapi sekarang kalau kita lihat, tidak pernah kelihatan, gitu ya. Tidak pernah ditemukan. Di Basia Market juga tidak ada, gitu ya. Kenapa? Karena itu bisnis musiman, ya. Ada juga bisnis yang mungkin disangka musiman tapi jadi permanen. Contohnya apa? Kayak ayam geprek. Ayam geprek itu dulu saya sempat berpikir bahwa mungkin ini bisnis musiman, gitu ya. Kenapa? Karena saya pikir ya apa namanya bisnis yang tiba-tiba muncul, kemudian tiba-tiba booming, tiba-tiba banyak penggemarnya, biasanya cepat juga turun, gitu ya. Nah, tapi ternyata ayam geprek sampai sekarang oke sekali sih. Nah, mungkin karena ternyata konsumen itu sangat menerima itu dan tidak bosan, gitu ya. Ada lagi bisnis lain yang musiman, misalnya apa? Kayak, Pokemon Go, gitu ya. Kalau ada yang pernah tahu dulu ada game Pokemon Go itu dulu luar biasa booming-nya. Semua orang main, gitu ya. Ada orang naik motor, dia sambil megang HP untuk cari Pokemon katanya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, sudah nggak ada, musiman lagi, gitu ya. Nah, bisnis-bisnis yang seperti itu masa depannya tentu saja bisa dibilang dalam tanda kutip cukup suram, gitu ya. Kenapa? Karena lama-lama dia mati. Dan kalau sudah mati ya sudah, si pemilik bisnisnya harus segera mencari ide bagaimana membuat bisnis yang baru atau menginovasi bisnis yang sudah ada itu supaya orang menjadi tidak bosan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada proses perencanaan yang dinamakan dengan V2MOM gitu ya untuk sebuah startup. Ini ada bukunya Behind the Cloud gitu ya oleh Mark Benioff. Nah, tapi kita akan membahas secara singkat. Di sini kita mencakup beberapa hal. V2MOM itu sebenarnya singkatan gitu ya. Ada dua V di sini, yaitu yang pertama vision. Vision itu berbicara mengenai what do you want to do. Vision itu berarti apa yang akan kita lakukan, tapi bukan kita lakukan sekarang, tapi apa yang akan kita lakukan sampai ke depan, gitu ya. Karena itu visi di dalam sebuah bisnis itu tidak boleh jangka pendek, harus semuanya jangka panjang. Misalnya, ada sebuah bisnis yang punya visi misalnya gini, visi dari bisnis ini adalah menjadi uh, game mobile nomor satu di dunia. Nah, saat berbicara mengenai menjadi game mobile nomor satu di dunia, ini bukan jangka pendek, jangka panjang. Dan bahkan visi ini sebenarnya harus kita rumuskan menjadi sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak mungkin dicapai. Nah, kenapa? Karena kalau visi itu sudah tercapai, maka perusahaan itu akan bingung. Bisnis itu akan bingung. Kenapa kok bingung? Dia kan tidak punya arah. Dia kan bingung. Misalkan ya, menjadi game mobile nomor satu di dunia sudah tercapai. Kemudian perusahaan itu akan bingung. Lalu dia akan melakukan apa lagi? Karena visinya dia sudah tercapai. Ya. Nah, maka dari itu, visi itu biasanya yang susah tercapai. Misalkan kayak tadi menjadi game mobile nomor satu di dunia, kayaknya itu susah gitu ya. Maka itu oke. Menjadi kecap nomor satu di dunia. Nah, itu susah. Kalau kalian pernah lihat ada apa namanya misalkan iklan kecap yang bilang bahwa dia adalah kecap nomor satu, sebenarnya itu bukan visinya. Itu hanya bahasa pemasaran, bahasa marketing. Kalau ditanya, apakah benar dia kecap nomor satu? Ya enggak. Gitu ya. Apakah benar dia penjualan kecapnya terbanyak di dunia? Ya enggak. Itu hanya bahasa marketing saja supaya orang itu tertarik untuk beli, gitu ya. Nah, berikutnya ada value. Value itu terkait dengan visi, yaitu tentang apa sih yang eee, apa namanya, menjadi penting di dalam produk kita, ya. Kalau misalkan apa namanya, di dalam, proses perencanaan secara besar gitu ya, di sini dibilang bahwa what most important about that vision gitu ya. Apa yang paling penting di dalam visi itu, gitu ya.
Nah, berikutnya ada methods. Methods adalah sebenarnya kalau di dalam apa namanya strategic management gitu ya, methods ini dibilang sebagai misi. Ya, kalian pernah dengar yang namanya visi misi. Nah, methods itu sebagai misi. How do you get the job done? Maksudnya adalah saat kita punya sebuah misi, saat kita punya sebuah visi, maka kita perlu misi di belakangnya. Kenapa? Karena misi ini adalah mencakup langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu. Ya, sama dengan metode ini. Kemudian yang berikutnya ada obstacle. Obstacle itu adalah halangan. Nah, di sini dibilang adalah apa tantangan kita, apa masalahnya yang mungkin akan menghalangi kita di depan. Dan itu harus sudah direncanakan di awal. Bukan merencanakan untuk menghalangi, tapi merencanakan untuk menuliskan ya, menuliskan halangan-halangan apa saja yang mungkin akan terjadi. Loh, kenapa kok harus kita tuliskan di awal? Supaya kita sudah siap-siap. Kita nanti bisa tahu apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi dan kita sudah siap. Ya. Dan yang terakhir di dalam Fitumom adalah measure. Measure adalah bagaimana kita mengukur. Banyak sekali bisnis yang asal dijalankan tapi tidak punya pengukuran kesuksesannya. Yang akhirnya dia tidak tahu sebenarnya bisnisnya dia sekarang itu sudah sukses atau belum. Kalau kita tidak bisa mengukur kesuksesan bisnis kita, ini juga bahaya. Kenapa? Karena terkadang orang berpikir bahwa bisnis kita baik-baik saja. Ternyata bentar lagi rugi banyak dan bangkrut. Nah, itu yang kita hindari. Karena itu dari awal kita harus tahu bagaimana cara mengukur. Bagaimana cara kita tahu bahwa bisnis kita itu nanti sukses. Gitu ya. Nah, itu harus kita tuliskan juga di awal. Misalnya, kita bilang bahwa bisnis kita sukses jika penjualan kita itu dalam sebulan sebesar 100 juta, misalkan kayak gitu. Atau kadang-kadang ada orang yang mengukur kesuksesan suatu bisnis bukan dari nominal, tapi dari berapa banyak orang yang tertarik. Misalnya dibilang bahwa bisnis saya bilang sukses kalau yang mendownload aplikasi mobile saya itu mencapai 1 juta. Nah, itu juga sebuah ukuran. Ya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwa kita harus menyusun sebuah rencana bisnis, maka kita perlu kerangka untuk menyusun rencana bisnis itu. Nah, yang pertama, ada yang namanya executive summary, ringkasan eksekutif. Di sini memuat secara ringkas tentang latar belakang kenapa kok bisnis kita harus kita buat. Kedua, tentang tujuan dari bisnis kita ini dibuat. Dan yang ketiga, rencana kerja dari bisnis kita ini. Poin kedua adalah tentang analisis peluang. Loh, kenapa kok kita harus menganalisis peluang? Ya, karena kalau kita dari awal waktu kita analisis ternyata tidak ada peluang bagi bisnis kita untuk berjalan, ya kita tidak perlu untuk menjalankan bisnis kita. Ya. Jadi bisnis kita ini layak untuk dijalankan jika memang ada peluangnya. Gitu ya. Nah, poin berikutnya adalah tentang deskripsi bisnis. Nah, kita perlu untuk bisa mendeskripsikan bisnis kita ini sebenarnya kegiatannya ngapain. Kalau kita bahkan tidak bisa menceritakan bisnis kita itu kegiatannya ngapain, maka bisa dibilang bahwa rencana bisnis kita ini sangat mentah, gitu ya. Atau dibilang mungkin kita tidak punya rencana bisnis. Kalau orang punya rencana, dia bisa menceritakan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang deskripsi produk dan jasa. Nah, deskripsi produk dan jasa sebenarnya juga mirip dengan waktu kita membicarakan VPC. Kita berbicara mengenai apa sih produk dan jasa yang akan kita pasarkan. Dan kita harus juga bisa mendefinisikan dengan sangat jelas produk kita seperti apa, jasa kita seperti apa kalau ada. Gitu ya. Berikutnya tentang deskripsi pasar. Nah, kalau kita mau menjual sesuatu, kita mau berbisnis sesuatu, kita juga harus tahu seperti apa pasar kita. Pasar di sini bukan pasar secara fisik, yang pasar-pasar tradisional gitu ya, tapi pasar di sini lebih berbicara mengenai kumpulan pelanggan, gitu ya. Seperti apa sih pelanggan-pelanggan potensial yang akan menjadi pembeli kita, gitu ya. Nah, itu harus bisa dideskripsikan pasarnya. Kemudian berikutnya adalah tentang strategi pemasaran. Kalau kita punya pasar, tapi kita tidak bisa memasarkan, itu juga sama aja kita nggak bisa menjual. Ya. Strategi pemasaran lebih penting daripada
penjualan itu sendiri. Karena apa? Karena penjualan itu seperti yang pernah saya ungkapkan adalah sebenarnya penjualan itu adalah dampak dari strategi pemasaran yang bagus. Bagaimana sih contoh strategi pemasaran? Misalnya, ada orang yang membuat strategi pemasaran dengan cara dia menyewa banyak selebgram. Untuk apa? Karena dia tahu bahwa kalau saya memakai orang yang berpengaruh, maka nanti orang-orang itu lebih akan yakin membeli produk saya. Itu salah satu strategi pemasaran. Ada juga strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara memberikan promo. Nah, itu sama, gitu ya. Dan selanjutnya ada deskripsi operasi. Deskripsi operasi ini memuat tentang bagaimana operasional sumber daya manusia saya, sumber daya modal saya dalam melaksanakan kegiatan. Nah, deskripsi operasi itu lebih pada menceritakan tentang operasional harian, gitu ya, di dalam perusahaan saya, gitu ya, operasional bulanan. Nah, itu di situ. Poin berikutnya tentang deskripsi personalia. Banyak orang yang mungkin lupa bahwa personalia atau pegawai adalah aspek terpenting dalam sebuah bisnis. Kenapa? Saat saya punya pegawai yang bagus, pegawai yang jujur, bisnis saya akan berjalan dengan baik. Tapi saat saya punya pegawai yang tidak bagus, tidak punya kompetensi yang cukup, sudah tidak punya kompetensi yang cukup, tidak jujur pula, gitu ya, maka usahanya bangkrut. Bayangkan misalkan kita mau membuka usaha ayam geprek, kita punya bangunan restorannya, kita punya modalnya yang luar biasa, kita punya bahan-bahan yang terbaik, kita punya supplier yang terbaik, tapi ternyata kita punya pegawai yang tidak bisa mengulek sambel, sama aja, gitu. Tidak jadi ayam gepreknya, gitu ya. Poin berikutnya adalah tentang proyeksi finansial. Jadi, kalau kita mau merencanakan sebuah bisnis, kita harus bisa memproyeksikan kira-kira nantinya kita itu bakalan dapat pendapatan berapa di bulan pertama, di bulan kedua, di tahun pertama, di tahun kedua. Karena apa? Karena proyeksi finansial akan menunjukkan apakah perusahaan kita ini nanti bisa untung. Apakah modal kita bisa balik. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita waktu masuk di tentang keuangan, kita akan membahas ini. Ada hitungannya, gitu ya, dan ada caranya. Berikutnya tentang kebutuhan dana, gitu ya. Kalau kita merencanakan sebuah bisnis, tentu kita butuh dana, pasti, gitu ya. Walaupun kecil pun pasti butuh. Jadi kalau ada orang bilang bahwa dana untuk bisnis saya ini 0 rupiah, sebenarnya enggak lah, pasti ada dananya, cuman enggak dihitung. Perlu perlu diketahui bahwa dana ini tidak selalu kita mengeluarkan uang tunai. Misalnya, saya ini bikin program kok, bikin program di komputer saya sendiri, di laptop saya sendiri. Nah, apa nggak dihitung listriknya? Terus kemudian nggak dihitung ke waktu kamu makan, gitu ya. Itu kan butuh uang untuk beli makananmu. Kecuali kalau kamu nggak makan pun bisa buat program, gitu ya. Tanpa listrik kamu pakai lilin bisa buat program, nah itu baru. Lilin pun beli, gitu ya. Nggak bisa juga. Kemudian selanjutnya, ada tentang milestone atau tahapan. Nah, di dalam membuat perencanaan sebuah bisnis, kita perlu bisa menata tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak bisa tahu tahapannya apa saja, ya percuma juga. Kita nggak bisa memulai bisnis kita. Jadi, rencana itu harus ada tahapannya. Pertama, saya harus ngapain dulu. Kedua, saya harus ngapain, gitu ya. Misalnya kayak apa, saya mau membuat bisnis ayam geprek. Apakah iya pertama saya beli uleg-uleg dulu? Enggak juga kan, gitu ya. Beli uleg-uleg dulu buat apa, gitu ya. Atau kalau enggak beli sambal dulu, beli cabenya dulu. Enggak juga, gitu ya. Mungkin di awal kita harus mikir dulu, orang jualan ayam geprek, gitu ya, itu butuh tempat mungkin, gitu ya. Tempat ini misalkan bilang, "Loh saya jual ayam gepreknya online." Loh tetap butuh tempat. Mau online-nya gimana? Gitu ya. Tempat offline memang, mungkin sebuah warung, sebuah restoran, tapi tempat online juga ada. Tempat online misalkan mau jual di mana tempatnya, Tokopedia, Shopee, gitu ya, atau mau di mana, atau mau membuat website sendiri, Instagram, semuanya ada tahapan. Tahapan membuat akun Instagram,
tahapan membuat akun Shopee, dan seterusnya. Jadi itu adalah, poin-poin yang harus kalian cermati dan harus kalian buat memang waktu kita mau membuat sebuah rencana bisnis. Iya. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai market demand, analisis pasar. Iya. Analisis pasar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada analisis pasar konsumen, yang kedua pasar bisnis. Apa yang dimaksud dengan pasar konsumen? Pasar konsumen itu adalah kalau kita memasarkan produk kita pada orang per orang, retail, gitu ya, ngecer, gitu ya. Tapi kalau pasar bisnis kita memasarkan pada perusahaan. Mana yang menguntungkan? Dua-dua menguntungkan. Tinggal nanti kita lihat, kita itu produk kita, bisnis kita lebih condong kemana, gitu ya. Ada juga yang kedua-duanya. Bisa jual ecer, bisa jual ke bisnis atau perusahaan. Misalkan kayak kalau ayam geprek, bisa kayak ayam ayam geprek itu menjual ke sebuah bisnis, bisa aja, gitu ya. Misalnya dia menyediakan catering untuk suatu perusahaan, maka dia sekali jual langsung 100 porsi. Tapi kalau kalau ke konsumen, apakah bisa? Bisa juga per orang. Apakah konsumen akan lebih dikit? Enggak juga. Kalian kalau lihat di Harvest Chicken-nya di kantin Kluwih itu, sehari pasti lebih dari 100 porsi, gitu ya. Padahal eceran dia. Nah, kalau kita berbicara mengenai analisis konsumen, maka kita berbicara mengenai analisis perilakunya. Konsumen itu perilakunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama oleh budaya, ya. Ada, budaya yang berbeda kemudian mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, budaya di, suatu daerah misalkan tidak biasa makan malam. Ya kamu jual, apa namanya, buka warung makan bukanya malam, ya nggak laku. Kenapa? Karena budayanya di sana nggak makan malam, gitu ya. Kemudian ada juga dipengaruhi oleh sosial. Nah, sosial ini yang paling mengerikan juga kalau melihat perilaku konsumen. Kalau kita lihat sekarang, karena adanya pengaruh sosial, gitu ya. Misalkan orang yang gajinya kecil beli iPhone. Kenapa? Karena perilaku konsumennya dipengaruhi oleh sosial. Kehidupan sosialnya mungkin banyak orang kaya, maka dia nggak pengen dia kelihatan tidak kaya. Maka dia beli, walaupun dengan nyicil, gitu ya. Kemudian ada juga pribadi. Ya, pribadi ini juga ya. Misalnya ada orang itu yang eee, dia itu modelnya adalah orang yang tidak suka diajak omong. Modelnya adalah introvert, dia lebih suka kalau sendirian. Nah, kalau kita misalkan memasarkan barang kita pada konsumen yang seperti ini, ya jangan diajak omong terlalu sering. Kalau kamu ngajak omong dia terlalu sering, dia nggak jadi beli malah. Dia malah takut, keluar dia dari toko. Ya. Nah, kemudian ada juga, pengaruh dari psikologis. Nah, psikologis ini sebenarnya ada kaitannya sama sosial, gitu ya. Saat orang terpengaruh oleh, apa namanya, sosialnya, maka kemudian psikologisnya juga bisa terpengaruh. Ya, misalkan dia punya iPhone, dia merasa secara psikologis dia merasa, "Wah, ini saya kaya nih punya iPhone." Padahal belum tentu kaya dia, gitu ya. Malah dia tambah miskin setelah beli iPhone, ya. Nah, kalau bisnis beda. Analisis pasar bisnis, itu kita menganalisis perusahaan, ya. Dan kita perlu tahu bahwa di dalam perusahaan, keputusan itu tidak diambil dari psikologi saja. Keputusan tidak diambil dari karena pengen kaya, maka dia akhirnya beli ayam geprek, enggak, gitu. Di dalam perusahaan, biasanya gitu ya, perusahaan kalau mau beli sesuatu itu dilakukan dengan cara membandingkan harga, membandingkan layanannya, membandingkan produknya, apa ya bonus yang didapatkan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain kalau pasar bisnis itu biasanya aspek ekonominya lebih kuat, gitu ya. Sebenarnya lebih gampang waktu kita memasarkan pada orang per orang, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada business competition. Nah, ini kita mengidentifikasi persaingan bisnis. Kekuatan persaingan gitu ya, ini, ada apa namanya, seperti bagannya gitu ya, di tengah dibilang ada rival segmen gitu ya. Jadi kita mau melihat, kalau kita mau merancang sebuah bisnis, kita mau melihat bagaimana persaingan di dalam bisnis yang akan kita rancang. Ini misalkan kita pakai, contoh ya, kita pakai contoh, ayam geprek lah tadi ya. Ayam geprek,
Kalau kita bilang calon pendatang baru, gampang nggak orang untuk, apa namanya, berjualan ayam geprek? Jadi maksudnya calon pendatang baru itu misalkan kita jualan ayam geprek, terus tetangga kita lihat, gampang nggak tetangga kita tiba-tiba jualan ayam geprek juga kayak kita? Biasanya itu dilihat dari tingkat kesulitan produknya. Kalau bilang tentang ayam geprek ya sebenarnya gampang gitu ya. Orang mau ikut-ikutan jualan ayam geprek gampang. Maka dari itu calon pendatang baru ayam geprek ini gampang banget. Nah, saat calon pendatang baru itu mudah, gampang gitu ya, maka sebenarnya bisnis ini nilainya sudah berkurang gitu ya. Karena gampang orang masuk. Kemudian berikutnya adalah kekuatan pembeli. Apa artinya? Eee, kalau misalnya saya itu jadi pembeli ayam geprek gitu ya, apakah saya itu punya nilai tawar yang tinggi? Misalnya ya, eee, saya mendatangi sebuah ayam geprek, terus kemudian saya tanya nih, "Yang dada berapa harganya?" "Oh, 12.000." "Waduh, kemahalan." Dia pindah. Kenapa? Karena dia bilang, "Di tempat sebelah 10.000." Itu namanya kekuatan pembelinya tinggi. Kenapa? Karena ada pilihan lain, gitu ya. Ada ayam geprek yang lain yang harganya lebih murah. Dan saat kekuatan pembeli itu tinggi, gitu ya, maka bisnis itu juga nilainya berkurang. Apa contohnya yang kekuatan pembelinya, rendah? Contoh yang kekuatan pembelinya rendah itu bisnis dokter, gitu ya. Kalau kita ke dokter, sudah terlanjur cocok, dikasih harga berapapun sama dokternya, kita bayar. Loh kenapa? Loh karena ini kesehatan, tidak bisa ditawar. Kita nggak bisa bilang bahwa, "Wah kamu mahal, saya tak pindah ke dokter lain belum tentu cocok." Nah, maka kekuatan pembelinya pada bisnis kesehatan itu jadi rendah, gitu ya. Kemudian berikutnya ada ancaman substitusi. Apa maksudnya ancaman substitusi? Itu adalah saat kita jualan sebuah produk, kita harus melihat juga, ada nggak produk pengganti dari produk saya ini? Misalnya kita jualan ayam geprek, terus kemudian ada orang jualan ayam harvest. Loh ini substitusi. Ibaratnya saya nggak beli ayam geprekmu nggak apa-apa, masih saya bisa beli ayam harvest. Nah, makin banyak substitusinya, makin repot, gitu ya. Nah, contoh lain apa? Contoh lain misalkan kayak, mmm, apa namanya, kayak bisnis minuman, gitu ya. Nah, bisnis minuman kayak misalkan Starbucks. Starbucks itu kalau misalkan dibilang ada nggak substitusinya? Oh banyak, banyak substitusinya, gitu ya. Orang nggak beli Starbucks, dia beli Chat Time. Sama-sama minuman, gitu ya. Sama-sama, kalau misalkan coklat sama-sama ada. Cuman memang kalau bilang kopi, ya nggak ada Catai, gitu ya. Kalau bilang kopi nanti kekuatan pembeli dari, pembelinya Starbucks ini agak kurang. Kenapa? Karena Starbucks sudah punya brand yang luar biasa. Jadi orang nggak bisa nawar Starbucks, gitu ya. Orang nggak bisa ke Starbucks terus beli, ah, 50.000, 20.000 aja, nggak bisa. Kenapa? Karena Starbucks punya brand yang dijual, bukan rasa kopinya saja. Maka kekuatan pembelinya rendah kalau di Starbucks ini. Berikutnya ada kekuatan pemasok. Nah, kekuatan pemasok itu terkait dengan besarnya bisnis kita. Kalau bisnis kita kecil, misalnya kita itu cuma jualan ayam geprek, punya warung ayam geprek satu, gitu ya. Terus kemudian kita punya pemasok ayam. Kemudian kita bilang ke pemasok ayam kita, "Saya nggak mau ayamnya sekilo 20.000, saya mau 10.000. Kalau nggak mau saya nggak beli." Apa kata pemasoknya? Pemasoknya akan bilang, "Ya sudah nggak beli nggak apa-apa, yang beli di saya masih banyak." Kenapa? Karena kekuatan pemasoknya tinggi. Karena pemasoknya merasa kamu tidak terlalu berpengaruh. Kamu nggak beli pun nggak masalah. Karena toh pembelianmu misalkan cuma sehari 5 kilo, yang lain juga banyak yang bisa beli. Lah maka kekuatan pemasoknya tinggi. Nah, kekuatan pemasok apa yang rendah? Kekuatan pemasok rendah itu pada saat dia menghadapi bisnis yang besar atau pada saat dia menghadapi apa namanya, pembeli yang besar dibanding pembeli lain. Mungkin bisnis misalkan ya, bisnis kita mungkin kecil, tapi nah dia tidak punya rekan bisnis yang lain. Lainnya dia jual eceran. Misalnya, saya apa namanya, eee, buka warung belut, yang jualan belut banyak banget. Saya beli belut 10 kilo, kemudian ada pemasok belut nih.
Kebetulan pemasok belut ini biasanya hanya menjual eceran ke orang-orang. Maka saya punya kekuatan. Kekuatan pemasoknya malah rendah. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa-apa. Kalau saya bilang bahwa saya pengen belutnya hari ini pokoknya 20 ekor gitu ya. Saya nggak mau tahu. Nah, kita bisa menang. Kenapa? Karena yang lain cuma beli 1 ekor, kita beli 20. Maka dia akan mengutamakan kita pasti. Gitu ya. Itu namanya kekuatan pemasoknya rendah. Yang lain lagi apa? Kayak misalkan kita punya produk UMKM, mau kita masukkan Indomaret. Nah, kita masukkan Indomaret produk UMKM kita, gitu ya. Kita nggak bisa bilang ke Indomaret, oh saya pingin produk UMKM saya di kasir, di depan kasir, supaya kelihatan orang langsung. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sebagai pemasok, kekuatan kita rendah. Kenapa kok bisa gitu? Banyak produk yang mau masuk Indomaret. Maka pihak Indomaret akan bilang gini, kalau kamu nggak mau ya sudah. Masih banyak yang antri mau masuk di dalam rak saya. Nah, itu, gitu ya. Jadi, apa namanya, itu namanya kekuatan pemasoknya rendah, gitu ya. Dan saat kekuatan pemasok rendah, maka bisnis ini nilainya tinggi. Tapi saat kekuatan pemasoknya tinggi, bisnis ini justru akan menjadi rendah. Kebalikan dari kekuatan pembeli. Kalau kekuatan pembeli, makin tinggi kekuatan pembelinya, bisnis kita yang nilainya rendah. Makin rendah kekuatan pembelinya, bisnis kita nilainya tinggi. Gitu ya. Berikutnya, tentang konsep persaingan industri. Nah, yang pertama ada jumlah penjual dan tingkat diferensiasi. Makin banyak penjual, gitu ya, maka persaingan industri makin luar biasa. Dan kemudian kalau misalkan tingkat diferensiasinya itu makin rendah, ya persaingannya makin luar biasa juga. Contohnya apa yang tingkat diferensiasinya rendah? Misalkan kita jualan es degan. Kita jual es degan apa lagi yang mau di apa namanya modif? Paling-paling orang-orang modif degan susu, sudah gitu ya. Bingung mau apa lagi yang dimodif. Nggak bisa tiba-tiba degan kasih sambal, nggak bisa juga gitu ya. Maka tingkat diferensiasinya rendah. Gitu ya. Nah, dan otomatis persaingannya lebih luar biasa. Berikutnya ada hambatan masuk. Hambatan masuk itu artinya adalah sama dengan yang tadi, bagaimana orang yang asalnya tidak berbisnis itu mau ikut berbisnis, gampang nggak? Kalau makin gampang itu makin jelek bisnisnya. Hambatan mobilitas dan hambatan keluar. Hambatan mobilitas artinya adalah ada bisnis itu yang tidak mudah untuk berpindah-pindah tempat, gitu ya. Contohnya misalkan kita bisnis penebangan kayu yang nggak bisa pindah-pindah, gitu ya, harus dekat dengan tempatnya, gitu ya. Terus hambatan keluar. Nah, hambatan keluar kenapa kok kita harus membicarakan hambatan keluar? Kenapa kita apa namanya harus keluar? Jangan lupa, tidak semua bisnis itu bisa berjalan dengan baik seterusnya. Pada satu titik, memang kita harus keluar dari bisnis itu. Pada satu titik, memang kita akhirnya harus menutup bisnis itu. Dan pada saat kita menutup bisnis itu, kita juga harus lihat, gampang nggak menutup bisnis ini? Kalau ternyata kita walaupun rugi tapi nggak bisa nutup, waduh repot itu, gitu ya. Kita makin lama makin rugi, akhirnya bangkrut semua, habis semua harta kita, gitu ya. Maka kalau misalkan bisnis itu yang gampang keluarnya, itu lebih bagus daripada bisnis yang nyantol di kita, gitu ya, nggak bisa keluar. Bahaya sekali, gitu ya. Nah, selanjutnya struktur biaya. Dalam setiap bisnis, ada biaya yang harus keluar. Dan biaya itu apa ya, jenisnya banyak. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa namanya persaingan industri, kita harus tahu struktur pembiayaan kita dari mana saja. Kalau ada struktur biaya itu salah satunya ada dari modal apa namanya investor. Waduh ini biasanya ini persaingan industri ini termasuk di dalam investornya juga. Siapa yang duluan dapat investor? Kayak Gojek dan Grab itu, gitu ya. Dulu-duluan siapa unicorn, dekakorn. Kenapa? Karena mereka rebutan investor, gitu ya. Unicorn itu artinya kan investornya sudah sebanyak itu. Dekakorn makin banyak lagi investornya. Ya, gitu ya. Berikutnya ada tingkat integrasi vertikal. Apa itu tingkat integrasi vertikal? Integrasi vertikal itu maksudnya adalah dengan supplier, dengan distributor, seperti apa? Gitu ya. Ada bisnis yang integrasinya agak susah.
pada saat bisnis itu integrasinya agak susah. Nah, maka ya, eee, akhirnya tingkat persaingannya ini, repot juga ya. Jadi saat misalkan kita itu integrasi dengan supplier, ternyata saingan bisnis kita juga supplier itu, waduh kita saingan supplier, gitu ya. Kita jadi kayak, apa namanya, rebutan supplier. Kemudian ada tingkat globalisasi. Apa itu tingkat globalisasi? Ada bisnis itu yang dengan mudahnya dia itu muncul sebagai produk global. Kalau mudah untuk menjadi global, apakah ini baik? Ya ada baiknya karena pasarnya akan dapat banyak, tapi ada buruknya juga. Karena pesaingnya juga makin banyak. Nah, maka itu harus kita pertimbangkan. Nah, berikutnya kalau kita berbicara mengenai apa namanya jumlah penjual dan tingkat diferensiasi atau persaingan, ini ada beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya monopoli, gitu ya, di mana kita tidak tidak perlu khawatir karena kita satu-satunya. Kalau oligopoli sudah ada beberapa perusahaan yang ikut-ikutan, gitu ya. Kalau persaingan monopolistik ada banyak pesaing yang kemudian mampu mendiferensiasi tawaran mereka. Jadi mereka menawarkan dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, persaingan murni. Kalau persaingan murni itu apa? Pesaingnya banyak, produk jasanya sama semua, gitu ya. Nah, jadi artinya misalkan kalau kalian lihat kayak orang jualan ayam geprek, wih banyak ayam geprek semua, gitu ya. Itu sama semua, gitu. Kalau misalkan kita makan bilang, "Wah, sambelnya ini agak beda dikit," ya oke lah. Perbedaan dikit itu bisa dibilang tidak beda, gitu ya. Kecuali kalau perbedaannya banyak, gitu ya. Oke, jadi, mungkin itu, sekilas tentang materi di pertemuan ke-8 ini, yaitu tentang perencanaan bisnis dan, jangan lupa di setiap, perkuliahan tiap minggunya selalu ada latihan, nantinya ada tugas yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Jadi setelah menonton video ini, silakan bersiap-siap untuk nanti diumumkan tugasnya. Terima kasih dan semoga, sukses dalam belajarnya.